Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua, pimpinan rapat Pak Ansori, Bapak Ibu anggota, Ibu Menteri Tenaga Kerja yang saya hormati beserta jajaran, Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran. Saya mungkin mulai dari paparan Bu Menteri. Bu Menteri tadi disampaikan mengenai jumlah pengangguran terbuka, dan data ini mungkin masih sama dari rapat-rapat sebelumnya ya Bu. Jadi kalau kita lihat pengangguran terbuka di Indonesia ini jumlahnya cukup besar, 6,88 juta, sementara jumlah angkatan kerja kita itu hampir setengah dari penduduk Indonesia. Artinya usia produktif itu sangat besar, dan orang bilang sebetulnya ini adalah advantage buat Indonesia gitu. Tapi kenyataannya memang penduduk yang bekerja baik di sektor formal dan informal masih tingkat pendidikannya rendah, yaitu SD yang terbesar 38,9%. Dan herannya untuk SMA dan SMK itu yang terbesar untuk pengangguran terbuka. Dan ini masalahnya apa? Karena dari dulu pemerintah kita selalu mengedepankan SMK. Kemudian kita juga punya banyak balai latihan kerja di mana yang tidak sinkron antara pendidikan baik itu di BLK, di SMK yang katanya siap kerja dengan dunia usaha untuk penyerapannya. Lalu kalau kita melihat data yang tadi Ibu paparkan, kemudian ada tambahan sebesar saya pembulatan 1,7 juta pekerja terdampak COVID, betul ya Bu ya? Baik formal dan informal. Saya ingin memastikan apakah data ini yang memang terdaftar di Kemenaker. Tentu masih berjalan karena COVID ini masih berjalan, karena kalau kita baca di media itu bisa sampai dengan 6 juta. Nah, ini mana data yang benar bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini 6,88 juta, lalu ada penambahan karena pekerja terdampak COVID, apakah itu dirumahkan maupun sudah di PHK sebesar 1,7 juta orang. Datanya yang actual yang mana. Kemudian kalau dikaitkan dengan program prioritas nasional, di situ ada KEK, kawasan industri, 10 kawasan pariwisata yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, sebetulnya ini adalah peluang, karena kalau data Ibu di sini besar sekali, artinya proyeksi penyerapan tenaga kerjanya itu bisa sampai dengan kebutuhan tenaga kerjanya 5,7 juta orang. Belum lagi ditambah proyeksi penyerapan tenaga kerja 95.000 dari Kemenaker, atau itu menyatu 95.000 dan 5,7 juta. Tapi artinya more or less sekitar 5,7 juta orang bisa diserap. Nah, apakah ini akan terrealisasi? Kenapa saya pertanyakan ini lagi? Saya mengkonfirmasi karena ini adalah paparan resmi Kemenaker. Kalau memang artinya kemudian program prioritas nasional itu akan menyerap sebesar 5,7 juta orang, ini menyelesaikan masalah yang pertama tadi, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6,9 juta orang. Tentu harus kita dukung. Tapi kalau tidak menyelesaikan masalah, apakah kemudian tidak lebih baik? Artinya karena ini menyangkut anggaran rakyat, APBN. Karena dengan adanya COVID ini tentu ada refocusing, relokasi. Kemudian apakah betul kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya itu sudah sampai mana progresnya? Karena kadang-kadang program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah itu hanya sebatas feasibility studies,
baru blueprint awal sekali, sehingga tentu karena ini menyangkut tenaga kerja Bu, kita bicara di sini adalah supaya tidak ada rakyat Indonesia ini kalau bisa ada wabah apapun tidak perlu menerima bansos karena tidak termasuk kategori miskin atau rentan miskin. Yang kemudian saya pertanyakan lagi adalah mitigasi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan, paparan halaman 9, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Saya ingin memastikan kembali apakah ini berjalan, bukan hanya berjalan dengan baik, tapi apakah ini betul-betul terrealisasi. Karena contohnya nomor 1, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha. Karena di sini ada dampaknya, di mana harus ada komitmen tidak melakukan PHK. Tentu tidak melakukan PHK sepanjang usahanya masih berjalan dengan baik sehingga dia bisa membayar. Nah, sementara stimulus ekonomi ini apakah memang betul-betul ada dan berjalan? Saya tahu mungkin ini tidak langsung di Kementerian Ibu karena ini menyangkut dunia usaha, ada di perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Tapi kemudian apakah kemudian Kemenaker tidak melakukan juga relaksasi ataupun usulan karena tentu ada tingkat koordinasi di antara menteri, jangan sampai kemudian aturan tidak melakukan PHK itu tidak berjalan di lapangan karena memang pada dasarnya ya sudah tidak mampu bayar gitu. Yang kedua adalah program yang meringankan 56 juta pekerja sektor formal, di antaranya insentif pajak, pinjaman kredit dan sebagainya. Itu silahkan, artinya saya mohon Ibu berkoordinasi apakah betul-betul itu terrealisasi di lapangan. Yang saya titik beratkan di sini karena hadir juga BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat rapat yang lalu disampaikan ada 2 relaksasi, yaitu 1 adalah penundaan pembayaran dari jaminan JKK dan JHT dan JP ya Pak ya. JHT dan JP penundaan pembayaran. Nah, apakah kemudian ini banyak dunia usaha yang mengambil? Artinya apakah ini kemudian efektif? Tentu menjadi review bagi BPJS Tenaga Kerja. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai JHT dan JP relaksasi 90% dari iuran. Yang saya tahu di lapangan ini belum terjadi Pak. Apakah ini karena masalah peraturan, kembali lagi PP-nya belum terbit dan sebagainya. Kalau Presiden kemudian menyampaikan bahwa kalau perlu Perpu dan sebagainya, di tingkat PP saja belum terbit apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah menjadi relaksasi pemerintah, bagaimana kemudian pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kapan kemudian tenaga kerja dunia usaha ini bisa mendapatkan relaksasi? COVID ini sudah berjalan cukup lama, beban pemerintah sudah sangat besar, ini sudah bulan Juli. Nah, sehingga kalau memang PP-nya belum terbit-terbit, kapan akan dilaksanakan? Yang ada gelombang PHK akan terus berjalan. Ini perlu kecepatan waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian nomor 3, mohon maaf ini saya satu-satu karena ini bicara paparan Ibu. Jaring pengaman sosial pekerja sektor informal. Bagus sekali Bu, dari 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk kategori miskin dan rentan harus mendapatkan bansos. Kata harus ini dengan capital letter di bold. Nah, apakah ini berjalan? Di mana penyalurannya? Bagaimana realisasinya? Kami ingin tahu karena tentu ini menyangkut anggaran yang cukup besar dan di paparan Ibu saya belum lihat mengenai poin 3 ini karena pasti sudah berjalan realisasinya. Dan apakah betul by name, by address sesuai dengan big data yang dimiliki oleh Kemenaker, penerima manfaat adalah betul-betul pekerja sektor informal. Sejauh mana Kemenaker punya data mengenai pekerja sektor informal? Lalu
nomor 4 adalah prioritas KPK, Kartu Prakerja bagi pekerja korban PHK. Nah, ini apakah terus lanjut atau tidak? Karena di sini dinyatakan bahwa prioritas utama adalah korban PHK. Sementara yang kita tahu mendaftar 8,4 juta orang itu lebih karena insentif yang akan mereka terima setelah mengikuti KPK online sebesar 600.000. Jadi sebetulnya bisa siapapun mendaftar di sini. Nah, apakah kemudian ini juga bisa direkonsal dengan big data yang dimiliki oleh Kemenaker? Lalu masifikasi program padat karya tunai. Mungkin teman-teman anggota di sini juga bertanya, program padat karya tunai ini sudah berjalan atau belum gitu. Karena kembali lagi kepada realisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, perlindungan terhadap pekerja migran. Di sini disampaikan bahwa paket sembako bagi pekerja migran di Malaysia. Bagaimana dengan pekerja migran kita yang harus dipulangkan? Lalu bagaimana pekerja migran kita yang tidak jadi berangkat? Padahal tentu mereka sudah mengeluarkan biaya administrasi dan sebagainya. Dan juga tentu itu juga menjadi beban. Dan program pelatihan tanggap COVID di sini bagus sekali, membuat masker, APD sampai dengan nasi dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mandiri, dan sebetulnya memang BLK yang ada itu harus dimanfaatkan. Tapi pada saat kami melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, di sana BLK-nya cukup baik, tapi ternyata baju-baju konveksi yang mereka jahit itu menumpuk dan tidak bisa diapa-apakan karena ini menyangkut regulasi yang tidak mungkin, artinya tidak boleh dijual keluar, tidak boleh diberdayakan, dan tidak ada pemutihan sehingga ini menumpuk. Nah, apakah kemudian program pelatihan tanggap COVID ini sudah betul-betul menghasilkan produk atau memproduksi barang-barang yang disampaikan di paparan halaman 12? Dan di mana apakah ini kemudian menjadi bansos, diberikan gratis, atau kemudian ini dijual dan sebagainya. Kalau regulasi ini bisa dipotong, kenapa kemudian bagi BLK itu tidak bisa dilakukan? Karena jangan sampai hasil BLK dalam rangka meningkatkan produktivitas, meningkatkan jiwa wirausaha, tapi tidak ada insentif juga buat mereka. Saya mungkin Kemenaker takutnya terlalu banyak. Saya langsung ke Jamsastek. Sebetulnya walaupun masih banyak sekali. Hajar ya? Enggak, Pak. Ini kan kita bicara untuk kepentingan negara dan rakyat. Untuk BP Jamsostek, Pak Dirut, kita tahu bahwa beban rakyat ini sangat besar. Dan tentu kita semua sudah dibebani pajak. Ditambah lagi kalau bicara pendapatan per orang itu sudah kena PTKP di angka nominal 4,7 juta rupiah. Artinya sudah ada beban pajak di situ yang tentu kami berharap itu untuk infrastruktur, untuk kesehatan yang seharusnya gratis. Nah, tapi kalau kita mengurai pendapatan misalnya seseorang 4,3 juta rupiah, karena itu adalah upah minimum di DKI. Untuk BP Jamsostek saja sudah 4 poin terpotong dengan presentasi masing-masing, JKK, JK, JHT, JP. Kemudian untuk BPJS Kesehatan ditambah lagi untuk nantinya akan ada tapera, sehingga total angka yang dikeluarkan dalam satu gaji yang diterima adalah sebesar Rp763. Itu belum kalau ditambah pajak karena masuk dalam PTKP. Saya ambil yang terendah. Ditambah lagi saya sudah ambil persentase yang terendah dari untuk nilai maksimum JP, Pak. Nah, sisanya dari 4,3 berarti untuk biaya hidup. Biaya hidup itu masih dipotong lagi tentu dengan kewajiban-kewajiban listrik, air, dan sebagainya yang masuk ke negara. Jadi sebetulnya memang beban seorang tenaga kerja ini sangat berat.
tersisa yang dia miliki untuk biaya hidup dia, apalagi kalau punya keluarga ditambah istri dan anak-anak, ini rasanya tidak mencukupi. Artinya hebat kalau orang Indonesia kemudian bisa survive karena akrobat gitu. Jadi Pak Dirut, mohon jangan dibebani dengan berbagai beban yang tidak bisa dinikmati langsung oleh tenaga kerja, karena seharusnya yang namanya angka nominal per bulan yang diterima oleh tenaga kerja itu harusnya bisa dinikmati oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Kemudian kalau lagi kita melihat bahwa persentase dari masing-masing itu sudah ada fix, sudah ada nilai maksimum dan sebagainya, tapi untuk JHT itu tidak ada persentase nilai maksimum. Oke, itu memang kemudian buat tabungan hari tua. Nah, tapi juga tolong jangan mengada-ngada. Misalnya antara antara hari tua dan pensiun. Bapak sendiri tadi pada saat paparan terbolak-balik, artinya memaparkan mengenai jaminan pensiun, ya ini tabungan untuk hari tua dan sebagainya. Karena memang yang kita tahu, ya pensiun itu adalah hari tua gitu. Jadi beban seorang tenaga kerja ini berat sekali, 3,7% ditambah 2% lagi di JP. Walaupun definisinya dibedakan, tapi kenapa sih mesti mencari-cari hal yang bagaimana caranya mengambil persentase dari tenaga kerja. Kemudian sekarang akan ada lagi tapera sebesar 3%. Tadi padahal dari jaminan pensiun itu dari JP 30% pun bisa diambil, MLT atau apalah itu istilahnya namanya, MLT Pak. Nah itu kan sebetulnya bisa dari situ. Dan kalau melihat lagi isu dan hambatan yang Bapak paparkan, saya setuju Pak. Di sini seharusnya betul-betul dilakukan review, tidak perlu menunggu 7 tahun. Karena apa? 7 tahun itu bagi yang swasta. Sementara bagi TNI, Polri, ASN itu kan sudah akan dipungut tahun depan. Betul nggak ya Pak? Saya akan dipungut tahun depan. Nah kemudian kalau kemudian ini direview, tapera ini lalu pungutan 3% itu ditarik, dicabut, PP-nya tidak ada, bagaimana kemudian dengan dana yang sudah terkumpul dari TNI, Polri, ASN dan sebagainya. Dan untuk peserta sendiri hambatannya Bapak sudah sampaikan. 1, kemampuan daya beli pekerja. Kalau tadi saya menguraikan dari 1 tenaga kerja sudah tersedot hampir 1 juta rupiah dari pendapatan 4,3 juta rupiah, itu memang tidak akan mungkin kemudian dia harus menyicil lagi yang lainnya. Lalu tidak bankable. Nah masalah tidak bankable ini, kenapa pemerintah tidak melakukan koordinasi? Karena memang ini adalah tugasnya regulator dan operator, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kerja, tentu dalam rapat-rapat kabinet dan sebagainya, rakor perekonomian bisa disampaikan. Percuma tenaga kerja dipungut, tapi pada saat dia mau melakukan manfaat, mengklaim manfaatnya tidak bankable gitu. Jadi permasalahan ini harus bisa diurai, apalagi kemudian kalau misalnya itu dengan bank-bank BUMN dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini dipungut, tapi peserta nanti terserah nanti bagaimana kemudian menerima manfaatnya. Nah jadi ini menurut saya sebetulnya kalau melihat paparan Bu Menteri dan Pak Dirut, Pak Agus sudah tahu bahwa banyak hambatan untuk pelaksanaan tapera ini. Kenapa harus menunggu review 7 tahun? Coba direview dari sekarang. Kemudian juga tadi sudah disampaikan perpindahan dari Bapertarum ke tapera ini tentu tidak mudah gitu. Itu saja, saya khawatir mengambil terlalu banyak waktu dari anggota, nanti Pak Saleh juga pasti menambahkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.